gitu. Tapi kita ini podcast ini tuh bisa jadi sebagai wadah tanya jawab mungkin dari teman-teman yang lainnya itu pengen nanya, nanti kita kasih question box sebetulnya ada di ide sih. Mungkin siapa lagi ya? Sebenarnya ini tuh sengaja ada yang kecil mukanya sama ada yang besar ya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. I'm SF Unsil and welcome to our very first podcast Medicom Talk 2026. Akhirnya Medicom Talk yang mana agenda dari Departemen Medikom rilis juga hari ini after berbagai perjalanan pengeditan dan pendesainan yang ada di belakang ini. Kita tuh kasih tepuk tangan dong buat tim kita yang udah rajin-rajin mengedit, mempersiapkan semuanya. Boleh sekali lagi teman-teman tepuk tangannya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Dizky Ragaida Hasna sebagai penanggung jawab Medicom Talk 2026. Oh iya guys, di podcast pertama kali ini di sini aku pengen ngenalin teman-teman semuanya, ngenalin teman-teman Departemen Medikom yang mana mereka itu teman-teman tim dan juga staf kerabat dan lain sebagainya yang mendukung agenda di podcast pertama kali ini. Mungkin dia nggak lama-lama juga kali ya, kita langsung panggil aja mereka. Gimana? Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Setuju, setuju. Yang semangat atau setuju gak? Setuju. Oke, baik. Langsung saja kita panggilkan teman-teman dari Medicom 2026. Ayo. Kata aja nanti gampang. Aku di mana ini? Di awal. Ini ngeblur. Oke, halo semuanya. Boleh say hi dulu ke kamera ke teman-teman yang lagi nonton. Hai. Ya, jadi di sini aku nggak sendirian tentunya. Ada teman-teman Medikom yang mau nemenin ngobrol-ngobrol santai di podcast episode pertama kali ini. Mungkin sebelum kita ke ngobrol-ngobrol santai, aku ini pengen kenalin dulu gitu personalnya dan juga boleh deh sama penanggung jawab, misal yang sebelah sini kenalin namanya sama kamu itu di Medicom tuh sebagai apa? Langsung aja kali ya. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Tamami. Di sini saya sebagai penanggung jawab pengelola konten pada Medicom 2000. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Tamami. Di sini saya sebagai penanggung jawab pengelola konten Medicom 2026. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Silva Dharma Yunani. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Medicom Info sekaligus penanggung jawab dari program kerja Katelever. Halo, perkenalkan aku Bapak Siti Fatimah. Aku sebagai Sekretaris Departemen di Medicom 2026. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fojia sebagai penanggung jawab kota pengurus Medicom 2026. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Melisa Nur Fadila. Di sini aku sebagai PJ Pengelola Media di Medicom Info tahun 2026. Halo, aku Sandra Amalia. Di sini aku sebagai PJ Mading dan juga bendahara Medicom 2026. Halo, aku Nindi Adri Afria. Aku di sini sebagai penanggung jawab pelatihan desain di Medicom. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Hermawan. Di Medicom tahun 2026 ini saya sebagai PJ Video Kreatif. Nah, setelah kita kenalan gitu ya, aku nih di sini tuh pengen ngajakin teman-teman Medicom tuh ngobrol-ngobrol, kenalin tentang Medicom ke penonton gitu. Oke teman-teman, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan Medicom, Departemen Medicom, di sini aku sebagai penanggung jawab dari Medicom Talk ini mau ngejelasin kayak apa sih Medicom Talk ini, kenapa kok ada ya di tahun 2026 ini agenda baru dari Departemen Medicom sendiri. Sedikit bercerita mungkin ya.
Karena kan memang dari tahun-tahun sebelumnya untuk podcast itu belum ada. Nah, saya itu dapat amanah dari kepala departemen yang ingin tahun sekarang itu ada Medicom Talk atau podcast, dimana kan gak mungkin juga gitu ya kita itu cuman berinteraksi sama kalian itu di editan, di TikTok ataupun di Instagram, karena kita tuh pengen juga berinteraksi sama kalian lewat media sosial lainnya, yaitu mungkin dari kepala departemen sendiri ngasih wadah buat kita sebagai Medicom untuk menyalurkan menyalurkan bakat lewat podcast kali ini. Juga nantinya tuh selain ngobrol-ngobrol doang sama teman-teman Medicom, mungkin di next episode bakal ada narasumber lainnya. Jadi kita itu nggak cuman seputar Medicom aja ngobrolnya. Mungkin aku juga pengen langsung aja kalian nanya ke kepala departemen sendiri, kenapa sih tahun ini pengen ada Medicom Talk gitu sebagai agenda baru di Departemen Medicom. Mungkin boleh langsung dijawab ya. Oke, alasan kenapa ada agenda baru di kepengurusan tahun ini, khususnya di Departemen Medicom. Agenda baru ini tuh sebenarnya udah kayak dibicarakan gitu sama beberapa anggota dari pengurus sebelumnya. Nah, kebetulan bisa direalisasikannya itu di tahun sekarang. Jadi kayak bentuk ide dan lain-lain itu bisa dituangkan di kepengurusan yang sekarang kayak gitu. Jadi adanya adanya agenda baru ini tuh gak terlupakan sama ide-ide dari kepengurusan yang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kilas balikin itu udah jadi obrolan ya Tessa? Betul, udah jadi obrolan di kepengurusan yang sebelumnya. Cuman baru bisa direalisasikannya di kepengurusan yang sekarang kayak gitu. Ya, semoga buat nanti kepengurusan selanjutnya buat adik-adik yang mau meneruskan gitu ya, semoga si Medicom Talk ini tuh bisa lebih sering upload, bisa lebih mumpuni mungkin dari segi kamera, segi latar, segi tempat, mungkin bisa jadi next period itu di studio kali ya. Amin. Amin. Mungkin pengen tahu juga nih tanggapan dari teman-teman lainnya tentang adanya Medicom Talk ini tuh kayak gimana sih? Izin masuk, kalau menurut saya sih agenda Medicom Talk ini tuh cukup menarik ya, karena ini juga agenda baru. Nah, ini juga bisa ngisi tuh di YouTube HMS yang saya lihat itu kayak masih belum banyak upload dan video gitu. Terus bisa juga nantinya tuh di-upload di TikTok buat nambah engagement dari penonton itu sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, aku juga setuju sih sama yang Sandra bilang, karena kalau dilihat kalau kita lihat atau teman-teman lihat di YouTube itu postingan dari kita itu masih sedikit gitu, karena emang kita itu banyaknya terlalu fokus di Instagram dan juga TikTok juga masih sedikit sebenarnya ya, belum sebanyak itu. Mungkin dari dua cowok ini ada yang mau berpendapat? Oke, mungkin izin berpendapatnya mungkin sebagai PJ dari video kreatif di Medicom kepengurusan tahun ini. Jadi dengan adanya Medicom Talk ini mungkin bisa jadi bahan buat ya mungkin sepenggal atau beberapa penggal dari video Medicom Talk yang full di YouTube bisa dibuat short di Instagram ataupun di TikTok, mungkin seperti itu. Jadi kami juga nggak terlalu pusing gitu ya buat nyari ide inspirasi next konten mau apa ya, harusnya kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol tadi udah tuh pendapat tentang Medicom Talk, tentunya emang ya dari kita semua juga sangat antusias tentunya adanya agenda baru ini pada kepengurusan tahun kali ini. Nah kan kemarin tuh sebelum kita akhirnya tag video, kemarin kita sempat mempersiapkan untuk persiapan podcast. Kita tuh udah mulai dari edit, cetak foto dan lain sebagainya. Nah kalian kemarin persiapan kayak gimana aja sih? Menurut kalian tuh hektik atau enggak, atau kayak nyantai aja ngerjainnya? Oke, kayaknya dari aku dulu ya. Kalau untuk persiapan kemarin podcast sih sebenarnya menyenangkan ya. Karena kan bisa dilihat
di latar itu kayak kita tuh menyenangkan dengan sepenuh hati gitu, kayak ngedit-ngedit, kayak kita tuh bikin apa sih, kayak bikin muka-muka kayak gitu, itu tuh sangat menyenangkan gitu. Cuma memang kalau dibilang capek ya pasti capek gitu karena energi kita kan terkuras. Tapi kalau kembali lagi ke hasilnya yang kita lihat ya, meskipun mungkin belum maksimal, tapi menurut aku tuh sangat menyenangkan waktu kemarin kita menyiapkan si Medicom Talk ini gitu. Jadi juga kayak puas banget ya sama hasilnya ternyata. Karena kita tuh sebenarnya FYI nggak expect bakal segemas ini gitu ya, si yang ada di belakangnya itu. Nah kemarin kalian dapat kebagian buat ngedit apa aja sih? Buat menyiapkan Medicom Talk kali ini? Boleh? Siapa? Ada? Kalau aku kebetulan disuruhnya tuh nyari elemen, tapi ternyata aku gak ngerjain itu, tapi jadinya aku cuma bantu-bantu saat di sini aja, kayak motong-motong terus gunting-gunting font ataupun gunting-gunting juga itu yang muka-mukanya gitu. Kalau aku seperti itu. Oke, terus ini Tamami dong, Tamami kamu ngerjain apa kemarin? Gue bikin figurasi kemarin. Figura. Ya. Oh, jadi yang ini buatan kamu. Kalau jadi itu figuranya ukurannya berapa? 60. 60. Jadi itu hasil karya tangan semua ya. Sama siapa ngerjainnya? Sama Iam. Ya. Iam boleh dong gimana pas ngerjainnya, kayak ini susah nggak atau ini mah sebenarnya? Cukup susah enggak, cukup juga enggak sebenarnya. Tapi memuaskan nggak hasilnya? Memuaskan. Kalau Papa kemarin kebagian apa nih? Aku kebagian ini bikin foto-foto mukanya. Tapi kalau misalkan kalian lihatnya dari dekat ini tuh sebenarnya si foto-foto mukanya itu kayak ada yang kecil, ada yang gede. Bisa ini Melisa sama Papat yang bikinnya. Menurut kalian challengingnya apa sih dibikin kayak gini, atau sebenarnya nggak ada hal yang susah? Oke, jadi menjawab ya. Sebenarnya itu tuh sengaja ada yang kecil mukanya sama ada yang besar ya. Nanti dipasangnya tuh agak gitu. Kalau jadi Gitu sih. dia sengaja, Iya. atau tidak sengaja? Sengaja. Sengaja. Iya. Kan jadi kan sebelumnya kemarin itu kita tuh sempet hektik sih, kemarin banget yang hektiknya. Itu dari pagi kerjain ini semuanya beres-beres itu jam berapa sih? Sore ya kalau nggak salah. Kita jam 5 baru selesai. Sebenarnya tuh awalnya tuh kirain tuh mau beres tuh di siang hari, tapi ternyata enggak. Karena emang banyak juga yang harus ditempel-tempel sih. Nah, tapi ya menurut kalian mungkin aku mau pindah dari bahas Medicom Talk ini ke pembahasan tadi kayak challenging dari ngedit yang di belakang. Nah mungkin sekarang aku tuh pengen tanya, ada nggak sih tantangan buat kalian kalau ngedit gitu loh? Balik lagi ke PJ masing-masing, misal kayak ada yang PJ kreatif, video kreatif, PJ mading, PJ apa aja dan lain-lain. Mungkin pertanyaannya langsung aja nggak sih ke PJ Mading, karena Iya. itu setiap bulannya harus nge-upload madingnya kan. Jadi Gimana mau nih? nggak mau nih PJ mading gimana nih? Tanda. Oke, kalau challenging dari yang aku rasain gitu, sebetulnya ada di ide sih. Apalagi kalau misalkan bahan buat madingnya tuh mepet terus, kayak buat nyari idenya tuh susah gitu. Terus kalau misalkan, kalau menurut aku ya, kalau aku tuh kalau ngerjain terus lihat inspirasi dari Pinterest atau dari Instagram orang lain, tuh kayak ada buat aku tuh kayak gak boleh sama persis, tapi pokoknya pas justru kayak apa yang harus dibikin tuh itu yang paling lama. Kalau soal ngeditnya mah bisa dibilang cepet lah kalau udah ada ide, seperti itu sih. Kalau buat nyari isinya nih, Tamami, menurut kamu susah nggak? Soalnya kan tadi kalau Sandra itu cuman dicari, nggak cuman sih ya, dicari idenya gitu loh, cari idenya. Tapi kan nggak cuman tempelan-tempelan doang yang kita show ke Instagram tuh, tapi kan ada isinya juga. Kalau kamu nih sebagai yang mencari ide-ide itu kayak gimana aja? Sebenarnya masih susah cari sumbernya. Sumbernya. Ya, jadinya tuh apa? Kalau kan idenya mah biasanya saya kayak maju kemarin tuh
Lupa dia. Jadi kamu tuh tahu apa yang pengen dibahas, tapi nyari sumber cuman itu nyari bingung sumbernya kayak gitu. bingung. Oh, jadi challenge itu seperti cari sumber. Tapi emang cari sumber itu emang menurut saya cari suatu materi itu emang sulit sih menurut aku. Itu harus sering baca-baca materi. Mungkin dari teman-teman Tamami yang mau masih bantuan Tamami buat dari sumber boleh kontak ya. Kalau apalagi ya, kalau video kreatif itu gimana ya, karena kan sama juga ya, tiap bulan tuh harus ada yang kita upload. Dari video kreatif sendiri mungkin sebenarnya susah dicari ide. Mungkin kalau dari referensi banyak ya, dari TikTok, dari Instagram ataupun dari YouTube juga. Nah, mungkin yang jadi challenging-nya itu ada di pas misalkan kalau misalkan dapat referensi nih, nah pastinya kan nanti bakal bedah referensi itu, selain entah itu dari klip per klipnya ataupun dari soundnya diedit lagi gitu. Terus yang keduanya itu ada di pas tag videonya. Jadi misalkan ngarahin talentnya itu kadang ada yang bisa diarahin atau enggak mana ya, Susah diarahin ya. Itu sih. Padahal kalau misalkan aku jadi talent gitu ya, kayaknya aku bakal senang-senang aja, asik, aku bakal tampil nih di medsos HMS. Tapi emang sih kadang-kadang emang ada beberapa orang yang mungkin masih malu-malu untuk show up gitu loh di sosmed. Cuman menurut aku tuh emang kadang dilihat-lihat juga, entah itu dari pengeditan dan lain sebagainya, punya apa ya namanya, punya tantangan sendiri, apalagi yang mungkin udah berjalan gitu ya. Selanjutnya kayak mungkin buat Nindi nih, tapi belum berjalan ya, kayak buat apa sih yang mau kamu yang udah dipersiapin, ya, yang udah dipersiapin nih buat nanti pelatihan desain, ada nggak? Buat pelatihan desain sendiri itu untuk bulan depan paling itu bakal ada pelatihan desain favorit ya. Buat itu dari saya sih nggak ada persiapan apa-apa, cuma buat yang materinya paling itu Apa ya? Jadi mungkin dari kamu tuh cuma ada konsep ya. Kalau buat aku itu mau konsep aja. Terus untuk pelatihan desain yang selanjutnya itu ada di bulan Oktober. Untuk persiapannya tuh saya sudah mulai belajar aplikasi desain yang baru itu. Tapi kalau misalnya boleh tahu yang mau dipakai buat nanti pelatihan desain bulan Oktober, berarti ya itu umum kan, umum ya, media sosial. Kalau itu kamu mau pakai aplikasi apa? Untuk desain sendiri mau pakai aplikasi Activity by Canva. Itu gimana aja sih? Aplikasi itu masih Sejenis? ya masih aplikasi itu masih sejenis sama Canva gitu. Cuma lebih ke yang bisa ngedit keseluruhan juga, pokoknya di aplikasi itu bisa ngedit. Tapi kalau misalnya di aplikasi itu bisa edit video nggak? Ya bisa. Bisa juga. Kalau buat Melisa sendiri nih, Melisa kan tadi dibilang kalau Filmmaker itu kebagian dari pengelola media. Dan challenging buat pengelola media sendiri itu apa sih? Terus bisa juga dijelasin mungkin kayak pengelola media itu sebenarnya selama ini tuh ngerjain apa aja? Untuk challenging saya sebagai pengelola media, pasti awal tuh kan bikin itu ya, buat desain kepengurusan 1 tahun cukup menantang sih untuk tentuin desainnya itu seperti apa, kalau paletnya tuh seperti apa gitu, warna apa aja, terus elemennya juga. Nah terus ada juga tuh yang kalau aku tuh ngedit di paper mading. Nah itu kalau belum kan kesini dadak ya teh. Itu cukup menantang soalnya kan harus upload di akhir bulan. Terus juga untuk pengelolaan medianya aman sih, soalnya kan ada piket desain, jadi saya tuh tinggal upload itu. Nah, ngobrol-ngobrol bikin desain itu kan sebenarnya kalau FYI buat teman-teman gitu, kalau tiket desain sendiri itu
kalau misalkan dari departemen lainnya itu pengen ngajuin desain kayak dari departemen Akpro mau ada agenda apa, terus minta desain ke kita. Nah dari kita itu bagi-bagi, jadi bukan cuma Melisa aja yang kerjain. Aku sebagai PJ dari podcast juga ngerjain, kepala departemen sendiri juga ngerjain tiket desain. Lanjut mungkin ke Nurul. Hai Nurul. Nurul di sini sebagai penanggung jawab apa nih kalau buat tahu? Saya sebagai penanggung jawab pengurus. Nah kalau foto pengurus sendiri challenge-nya apa kira-kira? Kalau foto pengurus lebih ke mengatur waktunya sih, kan kita nge-tag foto seluruh anggota HMS saya. Terus itu tadi juga bahwa anggota HMS itu tidak banyak, ada puluhan ya. Terus banyak ya gitu anggotanya. Kayak itu kan dari per orangnya tuh kayak beda-beda kelas gitu. Jadi harus PR-nya tuh harus mengatur waktunya. Desainnya sesuaiin waktu kali ya. Menyesuaikan waktu. Terus selain dari segi waktu potretnya juga kayak buat ke konsep buat di post ke Instagramnya. Desain bagian desain. Tapi sejauh ini aman atau apa progresnya kali? Kenapa sih belum ada foto pengurus di Instagram? Coba tanya ke sini kenapa masih apa progresnya? Pengeditan. Sudah mengeditan. Ditunggu aja kalau udah di posting dengan profile lain. Oke lanjut mungkin ke Papat. Ini Papat apa penanggung jawab apa di Medicom? Aku sebagai sekretaris departemen di Medicom. Terus selama jadi sekretaris yang jadi challenging buat kamu itu apa sih atau gampang aja? Sejauh ini masih aman ya, cuman paling setiap habis ada agenda pasti ada bikin BA. Nah paling di situ sih harus pengauditan BA-nya agak lumayan ya. Revisi ya. Tadi Acul tuh udah belum? Oh udah. Tadi yang belum itu ini nih kepala departemen kita. Kepala departemen sekaligus penanggung jawab dari program kerja departemen Medicom. Boleh dong dijelasin? Jadi kan di departemen Medicom itu kebetulan ada satu program kerja dan ada beberapa agenda kerja. Salah satunya agenda kerja itu ada Medicom Talk. Nah untuk program kerjanya itu ada satu juga nih namanya Cantilever. Itu semacam majalah untuk di 1 tahun kepengurusan. Jadi isinya tuh ada kayak ada kayak foto-foto pengurus, foto-foto dari BPO, terus ada materi-materi yang selama ini kita share di Instagram itu ada di Cantilever, sama ada end of the year tuh kayak semacam orang-orang yang juara, orang-orang yang udah lomba itu tuh ada di majalah Cantilever. Nah itu tuh dirilis setiap akhir kepengurusan guys, kayak gitu. Untuk sekarang sih progresnya masih belum ya, masih nyari kayak desainnya kayak gitu. Terus nah di dalamnya juga ada agenda dan program kerja dari seluruh departemen kayak gitu. Dan karena memang sekarang tuh dari departemennya belum semua beres ya agenda dan program kerjanya, jadi masih dalam tahap mencari desain lah kalau bisa disebut kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pengen lihat hasil dari Cantilever sendiri mungkin nanti stay tune-nya di akhir kepengurusan ya, karena untuk pengerjaannya pun harus nunggu dulu. Sebenarnya dari sekarang juga bisa, cuman kita ada beberapa agenda kerja yang mungkin nanti adanya itu proker atau agendanya itu menuju ke akhir kepengurusan gitu, jadi nggak bisa ada di tengah-tengah ya kalian. Dan kita juga ini sih, itu kan sekarang tuh Cantilever-nya itu chapter 8 ya. Nah, untuk chapter 1 sampai chapter 7-nya itu ada juga di rak digital, adanya di bio HMS Instagram. Kalian bisa lihat di situ. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat dulu nih kayak apa sih Cantilever itu, kalian bisa lihat-lihat dulu sebagai bayangan mungkin. Nanti kalau dari Medicom sendiri mungkin nanti di akhir tahun ya, ditunggu aja. Nah, mungkin habis ngobrol-ngobrol tentang
PJ dan juga challenging kita setiap ngerjain tanggung jawab kita sendiri. Dari kalian ada nggak sih kayak merasa terbebani mungkin dari tugas-tugas yang kepada menurut kalian tuh dia ini membebankan kita nggak sih? Cuma kita sebagai anak organisasi tentunya itu harus ngasih waktu dari membagi waktu antara organisasi dan juga ngedit yang mungkin kita itu untuk ngedit pun bisa dihitung bakal ada permintaan desain yang mungkin emang bisa jadi jarang-jarang atau bisa jadi di 1 bulan itu tuh ada beberapa permintaan desain yang mana kita juga harus membagi waktu tuh antara akademik dan juga organisasi. Nah kalau kalian sendiri gimana sih cara ngatur buat belajar dan juga cara ngatur buat di tugas-tugas dari kepala departemen kita? Boleh dari siapa yang jawab? Terbebani nggak bagi gitu. Ya terbebani nggak? Oke, jadi ya. Terbebani gimana sih? Pesan Kak. Kalau untuk terbebani sih enggak sih, soalnya kan itu udah harus jadi tugas kita kan. Kita harus tetap menjawab tugas kita sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ngebagi waktunya nih Mel, kamu gimana sih bagi waktu kamu antara antara akademik dan juga ngedit? Buat aku sih yang pertama yang itu harusnya akademik dulu ya. Kita belajar dulu. Terus kalau emang misal ada di mana waktu keduanya datang sama gitu, aku sih ngedahuluin apa yang deadline-nya mepet banget. Aku kerjain itu dulu, abis itu aku ngerjain yang lainnya. Tapi deh ngobrol-ngobrol deadline tadi disinggung sama Nindi. Kalian tuh tipikal yang ngedit itu mepet deadline atau mending aku ngeditnya dari awal-awal nih biar nanti tuh nyantai gitu, atau kalian tuh tipikal nanti aja mepet-mepet aja baru kerjain? Mungkin dari Sandra tipe yang kayak gimana, yang langsung kerjain atau gimana? Mepet deadline. Mepet deadline. Kenapa mepet deadline? Soalnya kalau mepet deadline biasanya idenya ada. Oh, iya. Misalkan masih jauh belum ada gitu. Jadi kayak deadline aja. Tapi kalau misalkan throwback ke masa-masa mereka apa sih namanya tuh, bukan magang, yang mau jadi pengurus kemarin itu kan tanpa screening. Dulu aku tuh sempat notice tuh yang Fikir itu dia tuh kalau misalkan kita ini ya kita buka rahasia Fikir itu. Dia ini sebenarnya kalau misalkan dibanding teman-teman yang lainnya itu menurut aku emang teman-teman yang lainnya yang jago ngedit. Tapi kalau seingat aku itu dulu itu Fikri itu pas ditanya tuh kayak aku mau katanya belajar apapun. Yang aku lihat tuh kayak gitu. Saya emang Fikri siap ditempatkan di mana ajanya kalau saya keterima di Medicom? Ya teh, aku siap. Jadi kenapa nih kalau Fikri sendiri pengen ngurus di Medicom itu? Kalau sebagai pengedit video mungkin kalau dari bedah referensi itu mungkin di pertengahan bulan atau di awal bulan. Jadi kalau misalkan edit videonya mungkin mepet deadline. Mepet deadline juga. Kalau Tommy cari referensi mepet deadline juga, mepet deadline ke Radep atau gimana? Mepet sih, soalnya kan pas bikin baju dulu jangan bikin baju. Tapi kalau cari materinya juga mepet deadline berarti. Enggak, dari sumbernya kan sumber. Kalau dulu mepet deadline apa enggak? Mepet kalau itu kayak idenya tuh gampang. Kalau lain mepet juga. Mepet juga. Jadi kayaknya apa? Ya apalagi kalau belum ada ide gitu. Jadi kayaknya kita semua di sini tuh tim mepet deadline. Sebenarnya tuh kurang baik juga ya kalau misalkan di pikir-pikir, karena sometimes kalaupun mepet deadline juga bisa jadi ada satu hal yang kurang sempurna, yang mana tadinya kayak aku tuh niatnya planningnya tuh yang ini tuh harus kayak gini, tapi ternyata terlalu mepet jadinya ya seadanya, tapi bukan seadanya juga, tapi kayak kita semaksimal mungkin, cuma ada beberapa part yang ini tuh kurang maksimal gitu lah.
Nah, kalau dari mepet deadline dan lain sebagainya, aku tuh penasaran sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lainnya sih yang penasaran kayak atas dasar apa sih kalian tuh pengen bareng-bareng duduk di sini sama kita sebagai anggota Departemen Medikom. Boleh dong teman-teman yang nonton tuh dikasih tahu kayak kenapa sih aku pengen masuk Medikom, apa karena ada Silpa, kadetnya Silpa, jadi aku pengen apa sih join kamu sih. Boleh, mau dari siapa? Sebenarnya mah tuh kalau ngurus itu emang ingin belajar doang sebenarnya mah. Nah, kebetulan kebagian di pengelola konten gitu kan, jadinya tuh harus nyari-nyari materi buat mading tiap bulan. Nah di situ sebenarnya tuh ada belajarnya juga. Kayak kemarin tuh LAP, terus minggu kemarin gitu. Bulan kemarinnya lagi tuh Jadi kalau sekarang berarti Fitri itu emang niat awalnya jadi pengurus itu emang belajar. Iya. Terus kalian dikasih tugas nih sama kepala departemen kita buat nyari materi-materi di Madi. Jadi sekalian belajar juga, dapat berarti ya belajarnya. ada. Ada. Kalau dari Melisa sendiri nih, kenapa sih kamu pengen ngurus di Medikom? Kalau bagi saya tentunya saya tuh ingin meningkatkan skill desain saya sih teh, karena kan dari dulu juga suka gitu. Berarti dulu sempat punya bakat ngedit ya. Kalau Sandra, Kalau aku sih teh ya, karena menurut aku masih banyak waktu luang, kayak kuliah tuh udah itu aja, jadi kayak pengen ada kegiatan lain gitu. Jadi ya udah deh join Medikom. Terus kenapa sih Medikom? Karena sama kayak Melisa juga, kebetulan dulu juga pernah pas SMA kayak ikut eskul desain gitu. Jadi apa ya, departemen yang cocok, oh ya udah Medikom aja gitu. tapi sempat ada opsi lain nggak di sana di Medikom? Ada sih ya? Teh. Kenapa dulu pengen ke Apro juga? Karena kayak kalau misalkan jujur ya, kalau misalkan jadi Apro tuh kayak kelihatan pinter sih. Tapi kalau aku juga dulu sempat kayak mikir kayak ini kalau misalnya orang-orang yang di departemen aku tuh orang-orang pinter gitu. Iya. Aku setuju. Kalau kamu Nindi kenapa pengen masuk ke Medikom? Kalau aku mau pengen ngurus aja sih, sama buat mesti pulang kuliah gitu, sama aku tuh suka ngedit, jadi maksudnya Medikom. Jadi sebelumnya tuh emang punya dasar juga sebelumnya dari awalnya. Kalau Ian kenapa Ian? Ya, kalau saya sendiri mungkin kenapa pengen masuk Medikom, kalau di kelas balik mungkin panjang ya, jadi mungkin disingkat aja. Jadi intinya karena dulu waktu di sekolah saya juga masuk ke divisi Kominfo, terus juga sempat beberapa kali kerja masuk juga tim kreatif. Jadi masuk ke HMS dan memilih Medikom itu karena alasan tersebut. Jadi udah ada dasarnya dan pengen ngembangin juga hal yang lain. Keren sih, keren. Kan ada Silpa ya? Iya, ada Silpa. Silpa di sana. Buat Iya. sekarang kalau aku, karena sebelumnya di SMA kan aku suka jadi ikut-ikut OSIS saya gitu, jadi pengen aja gitu ngurus. Terus awalnya sempat bingung mau ngurus di mana, tapi karena dulu ada magang kan sebelum ngurus. Nah kebetulan magangnya di Medikom, terus ternyata nyaman dan seru aja, jadi lanjut. Sini nyaman. Tapi emang kalau misal dibilang kenapa ngurus, kalau misalkan aku kan kebetulan linjur ya, lintas jurusan departemen hitungannya. Maksudnya kayak aku juga sebenarnya tuh kayak fleksibel di mana aja, dan betul tadi kata Sandra tuh aku tuh tipikal orang yang kayaknya kalau misalkan habis ngampus ngapain ya, kayak gabut banget kalau misalkan harus habis ngampus terus pulang gitu, kayak pulang. Nah, daripada di rumah itu kita tuh harus diem. Sebenarnya banyak tugas yang harus dikerjain, cuman aku lebih memilih untuk lebih banyak berinteraksi aja sama orang-orang lain. Terus kayak kalau untuk aku sendiri, kalau di kelas balik ke punya bakat, sebenarnya aku jujur amazed sama teman-teman yang lainnya yang udah punya bakat gitu, karena aku sendiri itu bakat untuk ngedit tuh nggak punya sebenarnya. Jadi kayak cuman aku ada di Medikom itu, sama aku juga pengen belajar
karena kan menurut aku tempat berkembang itu bukan cuman di departemen sebelumnya, di Medikom pun ini tuh jadi wadah aku buat berkembang. Ya Medikom ngedit sekarang aku juga punya apa ya, setidaknya sedikitnya ilmu untuk aku tuh bisa ngedit salah satunya, dan juga di sini aku dikembangkan, aku suka ngobrol, dikasih wadah sama kepala departemen untuk banyak juga ngobrolnya, jadi aku mengembangkan bakat aku juga di podcast. Kalau buat kepala departemen sendiri nih, karena kan kepala departemen Silva sendiri tuh ngurus dari kemarin ya di Medikom juga, sebenarnya suntuk nggak sih di Medikom? Itu aja kan setahun lebih ya kalau sekarang. Kalau misalnya ditanya suntuk sih, tentu karena namanya manusia ya, mungkin kita tuh harus berhadapan dengan editan secara terus menerus kayak gitu kan. Dibilang suntuk sih suntuk, cuma ya kalau menurut aku sih menyenangkan seperti itu. Kalau misalnya di tahun sebelumnya itu tuh aku sebagai pengelola konten, sama seperti yang sekarang itu di Fitri kayak gitu. Tiap bulan itu harus selalu mencari konten-konten materi kayak gitu. Terus kalau misalnya sekarang kenapa aku ngurus lagi, mungkin karena mungkin siapa lagi ya yang bakal mengembangkan pengelolaan media di HMS kayak gitu. Kalau misalnya nggak kita, siapa lagi nih yang nantinya bakalan kasih tahu ke seluruh dunia gitu bahwa HMS itu ada kayak gitu. Mungkin tuh kalau misalnya nggak ada yang ngelanjutin, gimana nanti dengan Instagramnya, gimana nanti dengan TikToknya, gitu, brandingnya seperti itu. Jadi alasan aku tetap lanjut sih, memang aku tuh pingin kasih tahu ke banyak orang bahwa HMS itu ada, dengan cara editan-editan kita yang keren-keren, yang kreatif kayak gitu sih. Terus aku tuh pengen nanya nih, menurut kepala departemen sendiri yang udah lama, mungkin yang udah lama tuh ada Nurul sama Silva gitu ya. Menurut kalian berdua, seberapa penting sih Medikom ada di himpunan gitu? Oh tentu sangat penting ya, karena memang Medikom tuh kelihatannya kerjanya di belakang. Kenapa maksudnya kerja di belakang? Karena memang dari program kerjanya kayak gitu tidak mengambil banyak kepanitiaan kayak gitu untuk program kerjanya sendiri, itu cuman dari Medikomnya juga kan. Kalau misalnya dari departemen lain itu panitia program kerja itu mengambil, bahkan mereka juga mengambil dari kami kan, tapi kalau misalnya Medikom itu kan hanya kita aja gitu. Kalau ditanya seberapa penting Medikom, itu tuh sangat penting karena selain mendesain, Medikom juga itu penyebaran informasi seperti kayak informasi akademik, informasi wisuda kayak gitu, itu tuh diposting sama dan dikemas sama departemen Medikom ini gitu. Kayak kayak jadwal sidang kayak gitu. Jadi kalau orang pengen tahu nih ada sidang skripsi itu siapa aja, nah itu tuh kita tuh selalu nyebar informasi seperti itu contohnya. Kalau menurut Nurul gimana? Sangat penting banget, karena Medikom itu kan sebagai wadah penginformasiannya. Kalau bukan sama Medikom, mau sama siapa lagi gitu yang menyebarin ke Instagram atau ke media-media lainnya kayak gitu. Ya sih, karena kan kalau misalkan ngeliat ke departemen-departemen lainnya, kita nggak bisa mengesampingkan salah satu departemen gitu. Apalagi kalau misalkan emang dilihat Medikom ini bekerja di balik layar gitu ya, karena emang semua departemen itu penting di himpunan ini. Mungkin sebelum ditutup gitu ya, ada beberapa pertanyaan nih. Kemarin kan kita buka question box di Instagram. Untuk pertanyaan pertama itu katanya untuk Medikom Talk ini apakah akan ada setiap minggu, bulan, atau ada berapa kali sih di satu tahun kepengurusan? Mungkin langsung jawab aja gitu ya dari sama aku sendiri. Kalau misalnya untuk agenda baru kali itu, aku tuh nyanangin untuk ada di 3 kali postingan, yang mana tiap triwulan gitu. Jadi kita itu akan ada di bulan ini, di bulan April, terus di bulan Juni ya, Juli sama nanti sebelum akhir kepengurusan. Karena kalau misalkan dibilang trial and error, mungkin memang iya. Untuk podcast kali ini tuh masih ada di tahap trial and error karena agenda baru juga. Mungkin emang bisa jadi ini tuh pancingan lah buat nanti kepengurusan selanjutnya. Entah itu mungkin bisa jadi ada sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kita doakan yang terbaik mungkin. Tapi untuk di kepengurusan sekarang itu akan ada
3 kali postingan. Jangan lupa ditonton ya semuanya, juga like. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Aumil ya. Katanya menurut kalian seberapa penting sih adanya wadah diskusi seperti Medicom Talk di HMS? Langsung saja dijawab sama balik lagi kita. Oke, kalau misalnya ditanya seberapa penting, mungkin jawabannya penting ya, karena memang sih di episode kali ini tuh kita tuh cuman ngebahas mengenai kayak Medicom Talk tuh apa sih, kayak baru kayak perkenalan doang gitu. Tapi untuk di selanjutnya, untuk di Medicom Talk selanjutnya, di Medicom kedua dan ketiga, itu tuh insya Allah itu tuh bakal mendatangi narasumber yang hebat ya, yang apa ya, yang mungkin bisa menginspirasi atau mungkin bisa diskusi secara diskusi kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk ditanya seberapa penting karena balik lagi ke tujuan Medicom Talk itu untuk kayak mengembangkan minat kita tuh untuk kayak memberikan informasi, terus kayak membuat media sosial itu tuh branding seperti itu. Mungkin tambahan dari aku gitu ya, selaku PJ dari Medicom Talk sendiri, kalau misalkan dibilang penting itu emang sangat penting, karena mungkin ada beberapa waktu kalau misalkan kita nantinya ngedatangi narasumber nih di next episode, kan kita nggak bisa secara langsung diskusi berbarengan rame-rame gitu. Tapi kita ini podcast ini tuh bisa jadi sebagai wadah tanya jawab, mungkin dari teman-teman yang lainnya itu pengen nanya, nanti kita kasih question box di Instagram, dan juga kita tuh nanti itu bakal ada kasih tahu juga nih ke teman-teman siapa sih narasumber selanjutnya yang akan ada di podcast dan tema apa sih yang bakal kita angkat di podcast selanjutnya. Nah dari situ kita bakal ngasih question box lagi kayak kemarin di Instagram, nanti teman-teman semuanya bisa nanya di situ, nanti kita tanyakan kepada narasumber, karena selain mungkin takutnya kita tuh nggak punya waktu gitu ya, teman-teman nggak punya waktu untuk berdiskusi sama narasumber dan juga sama siapapun yang nanti kita undang. Nah kita itu bisa jadi sebagai perantara untuk berdiskusi. Nah, kalau bisa disimpulkan juga, kenapa sih di episode pertama ini tuh yang datangnya tuh Medicomnya juga? Karena ini tuh kayak kita tuh mau memperkenalkan gitu, di balik layar tuh ternyata ada orang-orang ini untuk kayak pengeditan latarnya, pengeditan apalagi ya kayak cover dan lain-lain seperti itu. Jadi ini tuh kayak di kesimpulannya tuh di episode pertama itu kita tuh ingin mengenalkan orang-orang yang ada di belakang, kayak di belakang layar kayak gitu. Lebih ke apresiasi terlebih dahulu deh buat orang-orang kayak pengalaman dulu nggak sih, gimana sih Medicom Talk ini, dan nanti tuh kedepannya bakal kayak gimana, nah dijelasin lah sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman nih ada yang nanya, ada juga yang nanya di question box itu kayak untuk narasumbernya itu nanti siapa aja sih, apakah dari mahasiswa aktif atau dari dosen atau dari alumni. Nah, untuk narasumber sendiri itu akan menjadi diskusi dari Departemen Medicom sendiri dan juga steering committee dari himpunan. Kayak kebutuhan kita yang mau kita obrolin di podcast itu mau siapa sih. Jadi kita tuh ya setting aja sih, sebenarnya itu lebih ke surprise. Bisa jadi mungkin nanti tiba-tiba alumni, bisa mungkin tiba-tiba dosen ataupun mahasiswa aktif yang lainnya. Tapi intinya semua orang juga menurut aku punya kesempatan lah. Kalau misalkan udah di kesempatan untuk menjadi narasumber, ada di kesempatan untuk menjadi penonton, teman-teman. Ataupun ditanya-tanya juga, menurut aku itu sebuah kesempatan juga sih sebenarnya. Ini langsung aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari alfabet katanya. Dari alfabet itu katanya, apa sih harapan kalian dengan adanya hadirnya Medicom Talk sebagai program baru di HMS dan juga Medicom? Tapi ada dalam kurung jawab sama Nurul dong. Oke, lu sama Nurul harapannya nih, harapan adanya Medicom. Harapan adanya Medicom Talk ini semoga menjadi wadah penginformasian yang lebih berkesan, yang lebih menginspiratif, yang lebih jelas lah informasinya, lebih dari sekedar informasi di Instagram yang sekedar tulisan. Terus harapannya semoga Medicom yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke berapanya semoga semakin lancar dan banyak yang terinspirasi. Amin. Aku juga berharap sih sebagai mati kameranya. Aku juga berharap kayak
adanya Medicom Talk ini tuh aku tuh bisa silaturahmi sama orang lain, sama teman-teman juga yang nonton. Kayak semoga aja nanti di kepengurusan selanjutnya bisa lebih berkembang lah, bukan hanya berkembang dari segi pembahasannya tapi dari segi konsep, intinya tuh lebih baik sih dari kita. Dan kan ada beberapa juga pertanyaan di question box itu tentang kayak isinya harus seru dong, katanya itu bukan pertanyaan sih, lebih ke kayak request kayak isinya harus seru dong. Terus ada juga kan ya di question book yang bertanya kayak narasumbernya siapa kayak gitu. Terus ada juga yang apa sih kayak dia tuh ngasih pendapat, kayak bukan pendapat, kayak apa tuh Masuk apa yang bakal kita bahas kayak gitu. Kayak dia apa sih namanya? Kayak saran gitu. Saran dong pembahasannya kayak gini. Tapi kalau misalnya aku baca itu kemarin tuh ada yang nyaran juga bahas matkul. Mungkin kalau misalkan untuk matkul sendiri kita kan masih ke podcast ya, podcast lebih ke ngobrol santai. Tapi mungkin itu bisa jadi makasih gitu ya masukannya. Cuman untuk podcast kalau bahas matkul secara hitungan kayak gitu mungkin itu bukan, masih menjadi pertimbangan di kita lah gitu. Tapi nanti kita kasih tahu deh ke departemen apa yang mungkin biar dia Mereka bisa bikin tutor Instagram. itu lebih ke departemen apa. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat, ada tuh salah satu anggota dari pengurus yang biasanya suka ada tutor-tutor gitu ya. Iya. Di TikToknya Beben. TikToknya Beben Yang dia si Beben itu dia tuh suka apa sih kayak ngasih tahu cara belajarnya gitu. belajarnya. Ya. Tutor-tutor matkul biasanya. Boleh dibuka ya guys. Beben Muhammad Arifin. Beben Muhammad Arifin. Ya semoga apa sih apa yang kita sampaikan hari ini tuh menghibur teman-teman. Terus kita juga berharap saran dan masukan untuk agenda pertama kita kali ini, karena saran dan masukan dari penonton itu sangat berarti bagi kita ya. Terus kayak mohon maaf banget nih masih pertama, kayak mungkin dari teman-teman, dari aku juga dari yang lainnya masih agak kaku untuk ngobrol di depan kamera. Terus ada banyak cut karena ya nervous lah, karena juga kan kita masih belajar kayak gitu ya. Tapi semoga nanti untuk podcast selanjutnya entah itu dari segi editing, segi lain-lain bisa lebih baik. Sebelum ditutup deh, boleh satu kata untuk Departemen Medicom dari Acil dulu. Satu kata untuk Medicom. Semangat. Dari Kepala Departemen, keren. Dari Papa, mantap. Belum seru. Kreatif, menginspirasi. Contoh, solid. Terus tumbuh itu dua kata. Oke, mungkin ya sebelum ditutup aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Medicom sendiri yang udah nge-support agenda kali ini dan juga udah mau aku rewardin gitu buat ngedit, cari elemen, ngedit, mempersiapkan background yang ala kadarnya ini, terus untuk hadir juga sebagai narasumber di pertemuan pertama podcast kali ini. Mungkin itu aja sih. Terima kasih dan juga mohon maaf gitu ya buat penonton. Itu aja. Terus semoga kita bisa bertemu lagi di episode kedua Medicom Talk 2026. Ya sekian dari kita. Terima kasih. See you. Tepuk tangan dong semuanya.